Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai bioteknologi. Tahukah kamu bahan dasar pembuatan tempe? Tempe dibuat dengan bahan dasar kedelai dengan bantuan mikroorganisme. Tempe merupakan salah satu produk bioteknologi. Jadi, apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Bioteknologi ini memanfaatkan bakteri, ragi, kapang, alga, sel tumbuhan, atau jaringan hewan. Bioteknologi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, yaitu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan organisme atau mikroba untuk menghasilkan suatu senyawa kimia atau produk dengan aktivitas-aktivitas mikroba dan belum menggunakan enzim. Bioteknologi konvensional ini hanya didasarkan pada warisan ilmu turun-temurun dengan alat sederhana, tanpa rekayasa manusia dalam prosesnya. Contoh penerapan bioteknologi konvensional dalam bidang makanan dan minuman yang pertama, dengan bahan dasar kedelai dan mikroorganisme yang digunakan adalah Rhizopus oryzae, maka akan menghasilkan produk olahan yaitu tempe. Selanjutnya, dengan bahan dasar ampas tahu dan mikroorganisme yang digunakan adalah Neurospora crassa, maka akan dihasilkan olahan yaitu oncom. Lalu dengan bahan dasar air kelapa dan mikroorganisme yang digunakan yaitu Acetobacter pseudomonas, maka akan dihasilkan nata de coco. Untuk bahan dasar kedelai yang kedua, dengan menggunakan mikroorganisme Aspergillus wenti dapat dihasilkan produk kecap. Selanjutnya, dengan bahan dasar tepung dan dengan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, maka akan dihasilkan produk olahan yaitu roti. Dan yang terakhir, dengan bahan dasar susu dan mikroorganisme yang digunakan yaitu Streptococcus thermophilus, akan dihasilkan produk olahan berupa yogurt. Yang kedua yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menerapkan prinsip rekayasa genetika, rekayasa biokimia, dan biomolekuler. Contoh penerapan bioteknologi modern yang pertama dalam bidang pertanian yaitu 1. Ada kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan suatu proses pertumbuhan jaringan pada medium bernutrisi yang dilakukan secara bebas hama atau aseptik berdasarkan prinsip totipotensi. Totipotensi yaitu kemampuan setiap sel untuk berkembang menjadi suatu individu yang lengkap melalui proses regenerasi. Kultur jaringan tumbuhan dilakukan melalui menanam potongan jaringan seperti daun, pucuk, batang, dan akar di dalam medium. Medium yang digunakan dapat berupa cairan atau padatan berisi nutrisi. Bagian yang akan ditumbuhkan disebut eksplan. Eksplan yang digunakan biasanya dari jaringan yang masih muda, seperti ujung akar, tunas, dan daun muda. Selanjutnya ada hidroponik. Hidroponik merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai medium menanam tanaman. Tanaman yang ditanam memperoleh nutrisi dari air yang mengandung zat-zat anorganik yang diberikan melalui pipa-pipa air atau dengan cara disiramkan. Lalu ada aeroponik. Aeroponik merupakan cara bercocok tanam yang dimodifikasi dari sistem hidroponik. Pada sistem aeroponik tidak menggunakan media sama sekali. Akar tanaman diletakkan menggantung dalam suatu wadah yang dijaga kelembabannya. Makanan diperoleh dengan cara menyemprotkan nutrisi ke akar tanaman. Selanjutnya ada contoh penerapan bioteknologi modern dalam bidang obat-obatan. Yang pertama ada antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal merupakan protein yang dibuat di laboratorium yang bekerja dengan cara meniru kemampuan sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan infeksi virus dan patogen berbahaya lainnya.
Yang kedua, ada vaksin. Vaksin digunakan untuk mencegah serangan penyakit terhadap tubuh yang berasal dari mikroorganisme. Vaksin didapat dari virus dan bakteri yang telah dilemahkan atau racun yang diambil dari mikroorganisme tersebut. Yang ketiga, ada antibiotik. Antibiotik adalah suatu zat yang dihasilkan oleh organisme tertentu dan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan organisme lain yang ada di sekitarnya. Antibiotik dapat diperoleh dari jamur atau bakteri yang diproses dengan cara tertentu. Terakhir, ada hormon. Hormon adalah zat kimiawi yang berfungsi mengirimkan berbagai pesan ke seluruh tubuh. Hormon menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah sebagai pesan apa yang harus dilakukan masing-masing organ yang dituju. Hormon yang telah diproduksi misalnya ada insulin, kortison, dan testosteron. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.